kilometer 50 CCTV rusak. Kasus Ferdi Sambo CCTV juga rusak. Tetapi saya tidak merusak CCTV rumah saya, yang mulia. Saya justru inisiatif menyerahkan kepada kasus Gila, ini kilometer waktu Teddy 50 Minahasa ya teman-teman ya. Kita bacakan di sini eksepsinya. Tanda tanya Teddy Minahasa, CCTV KM50 rusak, CCTV Ferdi Sambo rusak. Jadi dari Teddy Minahasa, seandainya saya benar menerima paper bag yang katanya berisi uang itu, mungkin saya takut menyerahkan CCTV rumah saya. Oke teman-teman, Presiden Prabowo akan berisi KM50. Kita lihat videonya. Saya udah ngomong kemarin sama Presiden Prabowo. Kata Presiden, saya akan beresin dulu korupsi di negeri ini. Yang kedua, saya akan bereskan dulu judi di negeri ini. Baru nanti KM50. Doain Prabowo. Doain Prabowo. Saya bisik-bisik sama beliau. Pak, udah tinggalin itu Mulyono. Kalau masih ditemenin aja nggak kelihatan Prabowo. Ini ngomongin Maulid kok ngomongin gini-ginian ini. Biarin gue yang ngomong. Bener atau enggak sih Pak Kiai? Kita lihat aja lah nanti teman-teman, gimana Prabowo menyikapi KM50 ini nanti ya. Next. Justru yang rusak di KM50 mobil 6 Suhada. Nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak-menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Betul. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah Gila sih ya, mobil udah rusak disuruh masuk ke tol lagi teman-teman. Gila, bayangkan ya ngerinya mereka waktu itu, luar biasa. Next. Berharap keadilan di rejim zolim ini. Ayah rejim Faiz yang sudah membunuh putra-putra kami bagaikan pungguk berindah. rezim di bawah-bawah. Kalau ada satu orang merintih tengah malam karena zalimi, itu dosanya kan kepada presiden. Kalau kita bicara agama ya, karena sumpah itu kan tidak sumpah kepada negara, tapi sumpah kepada Tuhan. Betul banget. Jadi ya pemimpin waktu itu adalah Mulyono ya. Yang Mulyono ya memang harus diadili. Gak bisa di dunia ya, di akhirat nanti ya. Hai Mulyono, ya kan. Next. para pembantai KM50, termasuk jenderal berbintang yang ada di sana, saudara. Kalau kalian gentleman, kalian pemberani, kapan mau perang dengan kita? Sebutkan tanggalnya, sebutkan harinya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, berapa pasukannya. Ngeri banget guys. Musuh tuntas KM50 ya. Next. Prestasi Polri, KM50 CCTV-nya rusak, Sambo CCTV-nya rusak, Vina CCTV-nya rusak, Afif CCTV-nya rusak. Tes kejujuran Anda, apakah kalian masih percaya dengan kami? Tidak dong. Next.
kilometer 50 CCTV rusak. Kasus Ferdi Sambo CCTV juga rusak. Tetapi saya tidak merusak CCTV rumah saya yang mulia. Saya justru inisiatif menyerahkan kepada kasus Gila, ini kilometer waktu Teddy 50 Minahasa ya teman-teman ya. Kita bacakan di sini eksepsinya. Tanda tanya Teddy Minahasa CCTV KM 50 rusak, CCTV Ferdi Sambo rusak. Jadi dari Teddy Minahasa, seandainya saya benar menerima paper bag yang katanya berisi uang, itu mungkin saya takut menyerahkan CCTV rumah saya. Gila. Next. Kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, Muhammad Rizik Syihab, kendaraan petugas dipepet Fadil Imran, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. 6 orang yang meninggal dunia. Fadil. Ini konferensi pers ya teman-teman. Ada Yusri Yunus juga. Kerugian yang dialami oleh petugas adalah sebuah kendaraan yang rusak karena dipepet serta terkena tembakan dari kelompok yang melakukan penyerangan. Pada kesempatan ini ya kemudian melakukan penyelidikan. Itu dia ya, pernyataan dari Fadil Imran, Jenderal Bintang 2 waktu itu. Nah sekarang beliau udah jadi Jenderal Bintang 3 teman-teman semua ya kan. Ya sebentar lagi jadi Kapolri katanya. Ya kita lihat aja nanti kan, di dunia engkau dapat pangkat jabatan, akhirat ya kau siap-siap saja wahai Fadil Imran. Seperti itu kawan-kawanku semuanya ya. Ya Allah, ya Allah. Nauzubillah min zalik. Next. Dilihat gitu ya, harus kasuistis. Kalau kita lihat bagaimana, kan sudah ada SOP-nya, kapan dia harus mengeluarkan tembakan, kapan dia harus melakukan tindakan-tindakan terhadap pelaku anarkis. Itu sudah ada tahapannya, ada perkapnya itu. Nah ini harus kita maksimalkan memang pengawasan di lapangan. Saya sudah kasih ambil contoh nih, kejadian penembakan di Luwu Utara. Monitor kan, bagaimana kemudian anggota di lapangan ini mengeluarkan tembakan, kemudian melukai masyarakat. Nah, kita proses semua, copot Kapolresnya, Kasatnya copot gitu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan pengawasan. Proses penegakan hukum secara keras ini sudah ada aturannya. Kapan dia harus nembak peringatan, kapan harus ini. Nah, salah satu strategi kita juga dalam upaya preventif ini adalah melaksanakan atau memaksimalkan tes psikologi pada fungsi-fungsi operasional. Bagaimana kemudian seluruh satuan kerja atau pimpinannya ini mengecek secara rutin kepemilikan senjata oleh anggota. Jadi kita lakukan secara rutin. Itu tiap apa ya? Tiap bulan, sebulan sekali, karena itu berlakunya 6 bulan. Kalau misalnya surat senjatanya mati, tidak lulus tes, kita cabut pasti. Ini kita akan lakukan dan rutin kita lakukan gitu loh. Sehingga
kita bisa minimalkan yang seperti itu, karena ini kan saya sampaikan perilaku dari anggota. Nah, itu pendapat dari Verdi Sambo mengenai polisi nggak boleh main tembak-tembakan sembarangan ya teman-teman, di KM 50 juga. Itu dia jawabannya. Jelas ya. Menyek-menyek lagi jawabannya. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman semua ya? Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum.